Kita kirimkan suratul Fatihah untuk Imam Al-Ghazali dengan berkah Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillah min bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan ini kitab menunjukkan bahwa dengan ini orang-orang Al-Quds banyak yang kemudian terbantu berakidah ahlu sunnah sesuai dengan manhaj yang telah diwariskan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan disusun kembali oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kalau perjuangan Al-Quds tidak sesuai dengan akidah ahlu sunnah, berarti ada yang janggal dari cara berpikir orang-orang hari ini, ya. Dan itu terjadi. Saya menyaksikan sendiri orang yang mengaku pejuang-pejuang Palestina, ketika ada satu kelompok yang juga berjuang untuk Palestina bertawassul, Allahumma bijahi Muhammadin, itu dia langsung istighfar, Pak. Dianggap bertawassul itu syirik dan sesat. Padahal dalam akidah Ahlussunnah tawassul itu tidak bermasalah. Ya, tawassul itu boleh-boleh aja, ya. Baik, kita sudah menghantarkan pada bulan lalu siapa itu Ghazali, Tarjamatul Ghazali, namanya Muhammad bin Muhammad, ya, Al-Ghazali. Dia nulis banyak kitab dan dia menjadi guru besar di Baghdad, di Nizamiyah. Jadi di universitas tertua salah satunya di dunia itu setelah Tunis, ya. Tunis itu Zaituniyah, yaitu An-Nizamiyah. Nizamiyah ini ada di Naisapur, Iran, ada juga di Baghdad. Baghdad itu pusatnya. Imam Ghazali jadi profesor di sana, dan dulu profesor itu dapat gelar tergantung gelar yang diberikan oleh para pemimpin, para raja. Gelarnya Hujjatul Islam, ya, itu gelar. Satu majelis beliau dihadiri oleh 300-an ulama. Jadi yang hadir cuma ulama. Kalau sekarang ya mahasiswa doktoral lah. Yang hadir itu cuma orang-orang terpilih. Namun di saat dia di puncak karirnya, dia justru tinggalkan dan dia beruzlah 10 tahun melakukan perjalanan dan meninggalkan semua perolehan-perolehan akademisnya, perolehan-perolehan duniawinya. Ini berbeda dengan imam setelah dia, yaitu Fakhrul Razi. Fakhrul Razi itu dia dapat gelar dari Raja Imamul Muslimin. Jadi orang-orang ngaji ke dia, orang-orang sowan ke dia. Satu kali ada yang nggak sowan sama dia, namanya Imam Najmuddin Al-Kubra. Najmuddin Al-Kubra nggak datang, ditanya, ini kenapa Najmuddin Al-Kubra nggak datang? Emang dia siapa? Gitu ya. Dijawab oleh yang datang, wah itu orang ahli sufi, ahli hadis, ahli sunnah yang dia bertasawuf. Mendengar kata tasawuf dia langsung kejar, oke, baik, saya ke sana. Sampai di sana dia kagum melihat Najmuddin Al-Kubra, hatinya sangat lembut, kata-katanya sangat teratur, ya, tidak menyinggung orang, tidak ada kesombongan, tidak ada ego yang muncul. Bertanyalah Fakhruddin Ar-Razi, imam setelah Al-Ghazali, bagaimana cara engkau mencapai makom seperti ini? Apa jawaban Imam Najmuddin Kubra? Tinggalkan yang kamu punya, ikuti jalan saya. Kira-kira orang lagi di puncak karirnya bisa nggak ninggalin itu? Ya nggak bisa. Profesor lagi baru dapat tunjangan per bulan 20 juta. Bagi pengusaha mungkin sedikit, tapi bagi dosen itu besar, Pak. Besar sekali. Belum lagi gelar-gelar itu mentereng sekali. Profesor itu gelar-gelar yang hari ini menjadi berhala di kampus-kampus, ya. Nah, berhala yang sifatnya maknawi itu lebih berat hari ini. Ujian untuk para abdi-abdi kampus, ya. Apakah dia mengajar karena Allah atau mengajar karena gelar-gelar dan tunjangan-tunjangan tadi, ya.
Kalau orang mengerti hakikat hidupnya, jangan itu fasilitas bagi orang yang menjalankan tugas. Jalankan tugasnya, maka fasilitas Allah beri. Jika pejabat diberi fasilitas oleh Allah, maka orang-orang yang mu'allim, jika dia menjalankan tugasnya, Allah akan berikan dia fasilitas tanpa dia sadari. Kita sudah mulai membuka kitab Imam Ghazali, bahwa beliau mengatakan bahwa alhamdulillahilladzi mayyaza asabatas sunnah bi anwaril yaqin. Ini sudah saya antarkan juga sebelumnya. Dan di sini dia menyebut kalimat bahwa ajaran yang dia ikuti ini adalah karena kemudahan dari Allah, yassara lahum iktifa atharis salafis salihin. Ya, karena Allah memudahkan kita mengikuti jalan athar bekas peninggalan dari salaf as-salihin. Jadi istilah salaf salih itu tidak hanya digunakan oleh kelompok tertentu, tapi juga digunakan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Imam Ghazali ini di zaman hidupnya tidak ada yang berani mengusirnya dan mengkafirkannya, menyesatkannya, karena kaidah pengkafiran dia yang nulis. Beda dengan sufi-sufi selain dia. Ini karena Imam Ghazali sufinya baru muncul 4 tahun, ya, baru karya-karya ada muncul 4 tahun sebelum wafatnya. Walaupun dia praktisi lebih dari 10 tahun sebelum wafatnya, dan sudah menjadi sunnatullah kepada orang yang membuka beberapa rahasia-rahasia Allah itu, dia akan diingkari. Maka meninggal Ghazali, baru kitabnya diingkari, dan ada beberapa tokoh di Maroko menyuruh untuk membakar kitabnya. Tapi orang yang nyuruh membakar itu malah kemudian dihantui oleh rasa takut dalam mimpinya hampir setiap hari. Ya. Terus kalau seperti Imam Ibn Arabi, Sufi, karena dia membuka beberapa rahasia di zaman hidupnya, dan dia dikafirkan orang. Tapi para Sufi ini diminati oleh para pejabat. Ibn Arabi langsung diminta oleh Raja Kaukaus menjadi penasihatnya. Barangkali itulah penyebab para Sufi-Sufi yang masyhur viral di zamannya itu, fuqaha ahli fikih menjadi iri kepadanya. Ini juga terjadi pada Sufi seperti Al-Hallaj. Pernah dengar Al-Hallaj yang seperti Syekh Siti Jenar, yang mengatakan anal haq ketika dia sangat ekstase. Dia juga sangat diminati oleh para menteri. Begitu juga As-Suhrawardi, itu menteri-menteri pejabat murid dia. Melihat seperti itu, ulama ini kan gak semuanya kolbunya betul-betul ulama. Ulama itu cuma gelarnya. Kalau kolbunya ulama, dia hanya takut kepada Allah, dan dia mengerti segala satu bergerak dengan izin Allah. Tapi akhirnya Al-Hallaj dituduh sesat dengan ajaran-ajaran tertentu, ya. Ada orang nyalin kitab dia, lalu disisipin sesuatu. Lalu juga sama Surawadi Al-Maktul dituduh juga begitu. Ibn Arabi bahkan digebukin orang sampai kemudian sakit-sakitan dan meninggal. Hanya Ghazali yang aman, Pak. Ghazali nggak ada yang berani mengkafirkannya, karena orang belajar kaidah mengkafirkan dari kitab dia. Nggak ada yang berani mengatakan dia ahli bid'ah, karena ilmu tentang bid'ah ada di kitab dia, Al-Mustasfa judulnya. Tentang takfir, pengkafiran, dia nulis judulnya Fadaih Al-Batiniyah. Dia expose kekeliruan kelompok Batiniyah, Ismailiyah, Syiah, ya. Dan dia sebutkan di situ bahwa kekufuran itu 3 aja: ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Bab ketuhanan, bab kenabian, dan mengingkari apa yang dikabarkan dalam Al-Quran tentang alam gaib atau akhir zaman atau akhirat. Di luar itu maka tidak disebut sesat. Nah, kalau di MUI sekarang ada 11 ya, berapa kriterianya? Itu terlalu banyak. Akan banyak orang yang menjadi musuh MUI nanti. Kita berharap MUI merevisi itu. Jangan berlebihan.
cukup ikutin imam kita Hujjatul Islam Al-Ghazali, ini 3 aja. Menyalahi ilahiyat ketuhanan, ya, berarti meyakini ada Tuhan selain Allah, atau menyangi Tuhan masuk ke dalam diri seseorang misalnya. Dan yang kedua, nubuat, meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad, seperti kelompok tertentu yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, sebagai rasul misalnya, atau yang meyakini Baha, bukan Gus Baha, Pak, ada agama Bahaiyah sebagai rasul juga, dan lain sebagainya. Berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu juga keliru. Dan yang ketiga, tentang berita yang dikabarkan Allah di dalam Al-Quran tentang akhirat. Adapun perbedaan tafsir terhadap sifat Allah, gak usahlah kita fatwakan sesaat, ya. Fatwa tentang perbedaan sunnah bid'ah, gak usahlah, ya. Apalagi jika dalam bab fikih terjadi 4 mazhab, muncul 4 mazhab. Di thariqah sufi ada berapa thariqah di Indonesia, Pak, yang diakui? 40, itu kan yang diakui doang. Sedangkan di Mesir lebih dari 100. Artinya apa? Harusnya para praktisi tasawuf itu lebih luas pikirannya daripada ahli fikih. Ini saya lihat pun beberapa mursyid-mursyid dan aktivis-aktivis di jamiah thariqah kok sempit-sempit cara berpikirnya. Beda dikit cara zikirnya difatwakan sesat. Beda sedikit sanadnya agak aneh, langsung disebut sesat. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, Imam Ghazali nggak suka yang begitu. Ya. Kelompok salafus salih itu, kata beliau, i'tasamu min maqtayatil uqul bil hablil matin wa min syaril awwalin wa aqadihim bil manhaj al mubin. Jadi mereka berpegang teguh dengan kaidah-kaidah akal yang kuat, dengan Quran tentunya, hablul matin, dan dengan manhaj yang jelas, ya. Fajama'u bil qabul baina nata'ijil uqul wa qadaya syara'al manqul. Jadi ciri-ciri ahli sunnah salafus saleh, ajaran yang sesuai salafus saleh itu bukan pokoknya ini yang paling benar, nggak begitu. Pokoknya selain ini bid'ah, nggak begitu. Justru ciri-ciri ahli sunnah itu jama'u baina nata'ijil uqul wa qadaya syara'al manqul. Mereka mampu mengcombine antara kaidah-kaidah akal yang sahih dengan kaidah-kaidah syariat yang diriwayatkan. Utahaqqaqu, lalu mereka menerapkan anna nutqa bima ta'abbadu bihi min qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah laisa lahu ta'il, ya. Jadi menerapkan la ilaha illallah, ya. Dan dikatakan mahsul illam tatahaqqaq al-ihata bima tadur alaihi hadhihi syahada min al-aqwal wal usul wa arafu anna kalimat syahada ala ijaziha tatadammana. Jadi kalimat syahadat itu meskipun pendek, itu maknanya luas sekali, karena di situ ada isbat zatil ilah. Apa itu syahadat? Pertama, meyakini, menetapkan bahwa ada zat Allah yang maha suci. Yang kedua, sifat Allah. Yang ketiga, af'al perbuatan Allah. Itu kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi dalam la ilaha Allah terkandung 3 hal itu. Meyakini Allah zatnya wujud, sifatnya nyata, sifatnya jelas, dan juga yang ketiga af'al perbuatannya. Adapun syahadat nubuwah risalah itu mengandung makna, kata beliau, isbat sidqir rasul, meyakini bahwa rasul itu benar. Wa alimu anna bina al-iman ala hadhil arkan, ya. Dan mereka mengetahui bahwasannya iman itu terbangun dalam 4 pilar. Nah, ini yang akan kita kaji di kitab ini, ya. Nah, ini di fasal muqaddimahnya beliau mengatakan ada 4 daripada inti ajaran ahlu sunnah yang terkandung dalam syahadat. Pertama, ar-ruknul awal
fi ma'rifati dzatillahi ta'ala wa madarihi ala asyrati usul. Mengenal zat Allah itu, ini mengenal zat Allah semampu kita, bukan sebagaimana Allah sebenarnya, tapi semampu kita. Itu mencakup 10 hal. Coba Bapak Ibu perhatikan, wa hiyal ilmu biwujudillahi ta'ala wa qidamihi wa baqaih. Pertama, ilmu tentang bahwa wujud Allah itu wajibul wujud. Apa arti wajibul wujud? Yang wujudnya tidak pernah tidak ada, dia mesti ada. Nanti diurai di belakang. Bahwasannya Allah wujud, Allah itu qadim, dan Allah itu baqa. Allah itu maha qadim. Apa arti qadim? Yang tidak pernah didahului dengan ketiadaan, itu qadim. Kalau baqa, yang tidak pernah diakhiri dengan kebinasaan. Maka ada dalam sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa. Qidam, qadim, ya. Saya nggak tahu anak-anak kita apakah masih tahu akidah ini hari ini. Apa cuma jadi dendang-dendang masa kecil dulu kalau mau ngaji, ya. Tapi itu kabar gembira juga buat kita, bahwa dulu orang tua kita berakidah ahlus sunnah, tinggal kita tularkan kepada generasi muda. Wa annahu laysa bijauharin, Allah itu wujud, wujudnya bukan jauhar, bukan benda. Wala jism, jauhar itu boleh juga diartikan partikel, ya. Wala jauhar, tidak pula benda. Wala jism, tidak pula jism benda. Wala arad, ataupun hal, keadaan dan sifat. Bapak Ibu lihat, ini lampu. Ini lampu warnanya apa? Tutupannya hijau. Apakah hijau itu lampu? Hijau itu warna, bukan si lampunya. Maka hijau itu disebut arad, sifat, karakter atau kondisi yang menyertai benda ini. Bendanya ini disebut jisim. Nah, jisim terbagi dua. Jisim itu bukan jasmani dalam pengertian bahasa Indonesia. Jisim itu arti kebendaan. Ada benda yang sifatnya kasar, disebut jismun kathif. Ada benda yang disebut yang halus. Dalam akidah ahlu sunnah, cahaya yang Bapak nikmati hari ini sehingga bisa melihat orang kiri kanan depan belakang, cahaya itu juga disebut benda, tapi benda halus. Meskipun dalam ilmu fisika modern itu terjadi perbedaan, apakah cahaya itu gelombang, apakah cahaya itu urusan ilmuwan sekarang, ya. Tapi dalam kajian-kajian akidah, selain Allah itu jisim. Ada yang juga bukan jisim, ya. Sedangkan jisim terbagi dua, tadi yang halus dan kasar, ya. Ada yang madi, ada yang mai, ada yang cair, ada madi kasar, ya, dia meter, kayak ada masanya. Ada juga yang cair, mengalir seperti air. Udara itu juga disebut sebenarnya jisim, karena dia di situ mengandung ada masanya, ada cairannya dan lain sebagainya. Asap termasuk, Pak, ya. Maka tembok ini jisim atau arad? Arad itu kondisinya, sifatnya, atributnya. Coba tembok ini apa? Jisim. Warnanya apa? Kalau kita sebut luas gak? Luasnya tuh misalnya 7 meter, itu disebut arad, ya. Atau karakter yang menyertainya. Tapi perlu diingat, karakternya bukanlah dia yang sebenarnya. Hijau yang menjadi warna si lampu bukanlah lampu itu. Jadi kalau disebut sifat Allah alim, ya,
maka itu hanya sifat. Ilmu bukan zat Allah, tapi ilmu itu hanya sifat Allah. Jadi Allah mengetahui sesuatu dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Allah memandang sesuatu dengan basornya, sifat memandangnya, bukan dengan zatnya. Tapi sifat-sifat itu ada pada zatnya. Itu maksudnya. Bisakah memisahkan hijaunya dengan benda ini? Tidak, nggak bisa ya. Bisakah memisahkan ukuran dengan zat yang punya ukuran? Benda yang punya ukuran kan nggak bisa, dia melekat. Tapi ukuran itu bukan benda itu. Ya. Meja ini anggaplah 1,5 meter panjangnya. Panjang 1,5 meter bukanlah meja, tapi ukurannya meja. Ya. Dan dia melekat. Ya. Ini mendekatkan faham, bukan berarti Allah ini sama dengan benda-benda ini. Allah Maha Suci dari benda, ini hanya sekedar perumpamaan. Allah laisa bijauhar wala jism wala arad. Allah itu bukan partikel, baik yang disebut atom kah, atau hari ini kuantum kata orang, bukan. Itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Kalaupun mau nyambung-nyambung yang mirip dengan kuantum itu yang berkait dengan ruh, tapi nggak tepat-tepat juga ya. Cocok logi jadinya. Maka kita nggak mau juga cocok logi dalam beragama ya. Emangnya cari yang cocok, jangan cocokin. Wa annahu subhanahu wa ta'ala laisa mukhtassan bi jihatin. Nah, ini perhatikan, ini akidah salafus saleh. Bahwasannya Allah Ta'ala karena dia Maha Suci, Maha Qadim, sudah ada sebelum tempat, sudah ada sebelum ruang dan waktu, maka hukum ruang, waktu, tempat tidak berlaku padanya. Nyambung? Wa anna subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala laisa mukhtassan bijihatin, tidak berada di suatu arah yang khusus, seperti diyakini oleh ada tokoh ya di zaman sebelum Imam Ghazali, namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Jadi ada dua Imam Darimi, ada Darimi pengarang kitab Musnad atau Sunan Darimi, Kawat Ghazali, dia ahli sunnahnya murni. Ada Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, akidahnya agak nyampur dengan akidah ahli tajsim, yang menjisim, membendakan Allah. Dia meyakini bahwa Allah berada di atas. Jadi Allah itu dibatasi oleh dua hijab yang besar, kata dia. Di bukunya ada dua kitab dia tentang masalah ini, Ar-Raddu alal Jahmiyah, dan ada satu lagi ya. Itu dia mengatakan Allah itu berada di arah atas. Allah berada di arah atas. Asbab dialah kemudian Imam Ahmad diisukan meyakini hal serupa, padahal Imam Ahmad tidak pernah mengatakan itu. Ahmad bin Hanbal Hanbali ya, karena dia mengklaim pernah ngaji kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tapi pas kita cek Imam Bukhari nggak pernah meyakini itu. Para Imam Bukhari ngaji langsung ke Imam Ahmad. Ada Imam Zakaria As-Saji, itu langsung berguru ke Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak pernah mengatakan itu. Karena Imam Ahmad ini bin Hanbal murid Syafi'i, Syafi'i murid Malik, Malik terus ke Nafi', Nafi' ke Ibnu Umar, langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan Bapak Ibu, hari ini ada beberapa kelompok meyakini Allah berada di arah atas. Kita boleh berdoa tangannya ke atas, itu kiblatul doa, bukan Allah berada di atas. Bapak sujudnya ke atas atau ke arah Ka'bah, ke barat? Ke arah Ka'bah. Apakah Allah di Ka'bah? Allah tidak di Ka'bah. Terus kenapa kita mengarah ke sana? Itu kiblatus shalah. Kiblatnya salat. Kalau doa kiblatnya ke langit. Maka disebut Nabi jika berdoa dengan membuka telapak tangannya, dan Nabi jika berlindung dari bala, Nabi berdoa dengan punggung tangannya. Jadi kalau doa tolak bala, tangannya dibalik aja, nggak usah malu. Itu sunnah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ustaz bilang itu nggak ada, berarti dia nggak baca sunnah Nabi, walaupun ustaznya di brand ustaz sunnah, ya, berarti dia nggak baca sunnah Nabi. Ada dalam Sunan Abi Daud, kitab hadis ketiga, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, dan disebutkan bahwa Nabi jika berdoa dengan telapak tangannya, jika berlindung dengan punggung tangannya. Bukan berarti Allah di bawah. Kalau berdoa begini berlindung, Allah di bawah nggak? Kalau begini memang Allah di atas, kan nggak juga. Sama kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha, menyimbolkan begini, ini kan berarti Allah di atas. Ini simbol tauhid. Satu, la ilaha. Makanya kita kalau tasyahud, tangan kita asyhadu alla ilaha. Coba kalau ada orang mengejek beberapa ulama-ulama Ahlussunnah ketika kamu tidak meyakini Allah di atas, tapi kalau syahadat kok tangannya nunjuk ke atas. Loh, kalau duduk tasyahud nunjuknya kemana, Pak? Apa Allah di depan? Tunjuk menunjuk bukan urusan Allah di mana. Dan yang paling lucu, ada yang meyakini Allah itu di atas karena mengikuti anak kecil. Apakah dalil fitrah anak kecil? Jadi beberapa ustadz yang mendoktrin jamaahnya bahwa Allah itu berada di atas, coba tanya anak kecil, Tuhan di mana? Karena anak kecil itu punya fitrah yang salimah, katanya gitu, punya fitrah yang lurus. Kata mereka, Tuhan itu di langit. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sejak kapan kita berakidah nanyanya ke anak kecil? Sejak kapan membangun akidah dengan persangkaan anak kecil? Itu kejahilan yang diyakini. Dan saya menghimbau ustaz-ustaz yang mengajarkan begitu, revisilah, ya. Jangankan kepada anak kecil, taklid ke ulama pun tidak dianjurkan, apalagi taklid kepada anak kecil. Ya, ini perkataan ulama salafus saleh yang diringkas oleh Imam Ghazali. Kata beliau, wa annahu subhanahu wa ta'ala laisa mukhtassan bi jihatin. Allah tidak dikhususkan di suatu arah. Maka jika ada hadis, jadi Bapak Ibu, ada satu riwayatnya sahih secara transmisi sanad, fulan dari fulan dari fulan, tapi ternyata pemahaman terhadap hadisnya bermasalah, karena ternyata hadisnya lebih dari 3 redaksi. Selalu hadis ini yang jadi dalil bahwa satu kali seorang sahabat namanya Ibnul Hakam, Amr bin Hakam, atau di riwayat kedua Muawiyah bin Hakam, datang bawa budak. Budaknya ini agak bermasalah, bekerja di peternakan. Lalu si budak itu dibawa ke Nabi. Kata orang ini, ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah a'tiqaha. Jika engkau melihatnya beriman, aku akan merdekakan si perempuan budak ini. Di Sahih Muslim hanya satu riwayat. Padahal di riwayat Imam Malik ada riwayat yang beda. Di Baihaqi lebih lengkap lagi, ada 3 riwayat. Maka memahami satu riwayat kejadian yang sama tapi pengisahannya berbeda, mesti digabung riwayatnya, nggak boleh di riwayat ini dipisah-pisah. Di riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi bertanya dari riwayat itu, aina Allah, di mana Allah? Maka dijawab fis sama, di langit. Kira-kira gimana? Mengatakan Tuhan di langit sudah masuk Islam belum secara ilmu akidah? Syarat orang Islamnya benar itu dia mengatakan Tuhan di langit atau bersyahadat. Maka di riwayat Imam Malik kisah yang sama tapi pertanyaannya beda. Ibnul Hakam bawa budaknya lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau memandangnya beriman, aku akan merdekakannya. Lalu Nabi bertanya balik, atashhadina alla ilaha illallah, apakah kamu bersyahadat, bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku Rasulullah, kata beliau. Lalu perempuan itu mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Dan ada berkelanjutan belakangannya. Nah, pertanyaan tadi,
Jika ada non muslim hari ini mengatakan Tuhan di langit, dia langsung muslim nggak, Bapak Ibu? Langsung muslim? Tidak. Maka tidak semua riwayat ditelan mentah. Jika suatu riwayat berkaitan dengan akidah, maka ilmu akidahlah yang menjelaskan riwayat ini. Bukan berarti ilmu akidah kemudian harus takluk langsung. Maka perlu ada komparasi riwayat. Ada riwayat yang lain. Di riwayat yang lain disebutkan man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dan perempuan itu menjawab, Rabbiyal Allah. Rabbku adalah, Tuhanku adalah Allah. Berarti ada 3 riwayat. Satunya aina di mana, tapi 2 dan 3 nggak begitu. Ya, oleh karenanya ulama kita Ahlus Sunnah tidak menelan mentah-mentah hafalan orang yang menghafal satu riwayat hadis. Mereka justru hati-hati membaca riwayat, karena hafalan itu mungkin ada terjadi distorsi saat mentransmisikannya, saat meriwayatkannya, ya. Dan itu sudah dilakukan berkali-kali oleh ahli hadis. Oke, wala mustaqirran ala makan. Allah tidak bertempat di suatu tempat, tinggal di langit atau tinggal di atas aras. Mustaqir, mustaqir itu menempati, menduduki. Saya lagi duduk, Pak. Bapak lagi duduk? Ini lagi duduk bukan? Duduknya di mana? Di atas? Di atas apa itu? Karpet. Kalau kita duduk di suatu tempat, terjadi persentuhan nggak antara fisik kita dengan tempat itu? Oke? Sudah? Bapak posisi di mana kalau lagi menempati satu, di atas atau di bawah? Nah, ini yang diyakini oleh Ibnu Abi Ya'la, ya. Bukan Imam Abu Ya'la tapi Ibnu Abi Ya'la. Ada juga As-Saghuni. Kemudian, dan itu di kalangan Hanbali dan dikritik oleh Imam Al-Jauzi, ya, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tapi Abu Abdurrahman Ibnu Al-Jauzi. Dia menulis kitab Daf'us Syubah Man Tasyabbah. Apa kata beliau? Sikap tokoh-tokoh yang tadi, tokoh-tokoh Hanbali tadi, itu telah merusak mazhab Hanbali sampai kiamat, mereka tidak pernah bisa membersihkannya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ini kita buka saja, setelah zaman beliau muncul Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu orang yang paling getol dan paling kuat mempertahankan bahwa Tuhan itu menempati sesuatu dan berada di arah atas. Dia nulis buku berjilid-jilid untuk itu. Mulai dari yang kecil-kecil, Aqidah Wasithiyah, ya. Ada yang agak besar, Minhajus Sunnah. Dan ini banyak dinukil lagi di fatwa dia yang kemudian dikumpulkan hari ini menjadi Majmu' Fatawa. Ada Fatwa Al-Kubra, dan betul-betul sangat getol sekali. Dia meyakini bahwa Tuhan betul-betul di arah atas, satu arah saja, arah atas. Karena jika Tuhan menduduki aras, maka Tuhan berada di atas aras, gitu. Tapi hanya Dia yang tahu bagaimana cara duduknya, gitu Pak. Hanya Dia yang tahu bagaimana cara duduknya. Dan Dia turun sepertiga malam terakhir, masuk ke langit dunia, hanya Dia yang tahu cara turunnya. Kita Ahlus Sunnah, di Ahlus Sunnah ada 2. Teks begini dibiarkan saja dan serahkan kepada Allah, karena Allah bukanlah benda, Allah bukanlah partikel, Allah bukanlah suatu atribut karakter yang ada pada makhluk. Maka jika Dia ada, adanya tidak bertempat. Jika Dia menyebut turun-turunnya bukan dari atas ke bawah, karena yang turun dari atas ke bawah itu makhluk, Dia Khalik. Tapi kelompok Hanbaliyah ini yang disebut oleh Fakhrur Razi, Hanabilah, yang sekarang kita sebut, mohon maaf ya, Salafiyah, Salafi, Wahabi, meyakini bahwa Allah benar-benar turun dari atas ke bawah. Ya, nanti Bapak baca buku saya Teologi Muslim Puritan, kita eksplorasi dengan detail di situ di bab kelima.
ajaran mereka apa saja, itu sudah saya wakafkan. Jadi sudah ada PDF-nya di Google, karena udah nggak dicetak lagi. Setiap kali cetak habis. Dan saya sudah wakafkan itu. Teologi Muslim Puritan. Silakan nanti dicari. Langsung saja buka bab kelimanya. Bahwa sebagian kelompok Hanabilah yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi tadi telah meracuni, merusak mazhab sampai akhir zaman dengan sesuatu yang tidak bisa dibersihkan, yaitu doktrin Allah bertempat, doktrin Allah berarah, doktrin Allah menempati sesuatu. Dan itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang saya khawatirkan Bapak Ibu, di pesantren-pesantren modern hari ini justru kitab seperti itu yang diajarkan, kitab yang mengajarkan Tuhan bertempat. Padahal pesantren modern ini basicnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelas satunya masih diajarkan akidah Ahlus Sunnah yang kita ajarkan pagi ini. Tapi kelas berapa, di kelas atas 5 apa 6, mereka diajarkan akidah bahwa Tuhan bertempat. Dalam fikih mereka diajarkan membid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah, membid'ahkan maulid Nabi, mengharamkan tawasul, menganggap tawasul syirik, begitu. Ya, semoga para kiai-kiai di pesantren modern tergugah. Jangan kemudian hanya sibuk dengan kuantitas, tapi mulai perhatikan kualitas apa yang kita masukkan ke anak didik kita. Hati-hati juga Bapak Ibu masukin anak ke pesantren ya. Kalau masuk pesantren langsung aman, belum tentu. Apalagi hari ini banyak rumah-rumah tahfiz, belum tentu, harus benar-benar cek kiainya siapa, ustadznya siapa, bersanad kepada Rasulullah SAW atau tidak. Wala mustaqirran ala makan, Allah tidak menempati satu makan, tempat. Kenapa? Karena dia sudah ada sebelum tempat. Tempat itu makhluk, dia khalik. Setelah menciptakan tempat, maka dia tidak perlu tempat. Ibnu Taimiyah yang disebut Syekhul Islam oleh pengikutnya, ya semoga Allah mengampuninya dengan doktrinnya yang keliru itu. Apa kata dia? Dia mengharapkan mantik, ilmu logika. Asbab dia, umat Islam sampai hari ini separuh lebih mengharamkan belajar logika, mengharamkan belajar filsafat. Tapi yang dituduh Ghazali Pak, karena Ghazali umat Islam mundur. Padahal yang membuat logika filsafat diharamkan siapa? Ibnu Taimiyah. Kalau Ghazali justru merapikan logika dan memilah filsafat mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau Ibnu Taimiyah dihantam semua, diharamkan semua, tapi dia menelannya mentah-mentah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ini pakai kaidah silogisme tapi keliru. Ya, segala sesuatu yang ada mesti bertempat, mesti ada di ruang dan waktu. Allah itu ada, maka dia mesti bertempat. Ini logika yang dibangun siapa? Ibnu Taimiyah. Ini yang dia nukil dalam kitab itu 5 jilid, Dar'ut Ta'arud, menolak kontradiksi antara akal dan nakal, riwayat. Dia mengharamkan mantik. Di mantik gak begitu. Allah Ta'ala ya bukanlah jisim, ya. Jisim itu bertempat. Karena Allah bukan jisim, maka Allah tidak bertempat. Tidak berlaku hukum tempat, hukum ruang padanya. Sedangkan Ibnu Taimiyah punya logikanya kebalik. Karena dia mengharamkan logika dan mantik, premis-premis itu, apa yang terjadi? Dia mengatakan setiap yang wujud itu bertempat. Allah itu wujud, maka dia pasti bertempat. Dan dia mengatakan apa? Siapa yang meyakini Allah tidak bertempat, meyakini bahwa dia tidak ada. Jadi Bapak kalau nggak percaya ini Tuhan tidak bertempat, berarti Bapaknya ateis semua. Mengerikan nggak pandangan Ibnu Taimiyah ini? Maka jangan heran, saya nanya kepada guru saya, beliau yang bikin sekolah stay Asy-Syafi'i di Cianjur, tapi kita ngaji jauh sebelum beliau bikin sekolah beberapa pesantren dan sekolah tinggi. Tahun 2006, 2005, 2006, 2007, 2008 kita ngaji ke beliau, seingat saya, dan menanyakan masalah ini. Ya.
Apa kata beliau? Udahlah, nggak usah repot-repot. Ibnu Taimiyah itu mata wa huwa fis sijn, matinya pun di dalam penjara gitu. Kira-kira menurut kamu ulama yang memfatwakan dia keliru itu ulama sesat atau ulama tidak sesat? Itu ulama bersepakat, Bapak Ibu. Ini orang berbahaya, diceblosin masuk penjara. Jadi zaman itu dinasti Mamluk, seingat saya. Orang yang berfatwa aneh-aneh emang diceblosin masuk penjara. Kalau di Indonesia bebas ya. Nah, di Indonesia bebas, kelompok begitu bebas, ya, bahkan masuk ke tubuh TNI, Polri, masuk ke orang-orang BUMN, banyak hari ini. Ya. Kita kalau bahas begini di, mohon maaf, beberapa kantor BUMN kita cuekin aja Pak, malah sinis gitu, mandangnya sinis, dianggapnya kita ini orang yang ateis, ya, atau dianggap kelompok Jahmiyah. Jadi bagi mereka tidak meyakini Tuhan bertempat itu minimal, kalau tidak ateis disebut Jahmiyah. Apa arti Jahmiyah? Pengikut Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan itu dia seorang pemimpin aliran yang keliru, yang menolak bahwa manusia punya daya upaya secara akidah, bukan secara tasawuf. Disebut fatalisme Jabariyah. Dan dia menolak bahwa Tuhan bersifat. Maka siapapun yang menolak sifat Allah di zaman salafus saleh disebut Jahmiyah. Bukan menolak Allah bertempat. Kalau menolak Allah bertempat itu ahlus sunnah. Yang disebut Jahmiyah itu bapak menolak Allah punya sifat-sifat ma'ani, ya, sama basar, ya, dan semacamnya itu. Oke, jadi akidah Ahlussunnah apa? Tidak meyakini Allah ada di suatu arah, tidak meyakini Allah berada di satu tempat. Jadi kalau hari ini orang mengklaim inilah akidah salafus saleh, salaf yang dimaksud salaf yang mana? Bukan akidah Imam Ahmad bin Hanbal, tapi akidah Utsman bin Said Ad-Darimi. Bukan akidah imam mazhab yang 4. Bukan akidah para imam-imam besar yang ada di Mesir, yang di Damaskus itu, tapi akidah Ibnu Taimiyah. Akidah inilah kemudian dikembangkan kembali beberapa abad oleh seorang tokoh di Najd, namanya Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian disebut Wahabi. Ini banyak yang protes juga, ya, kita nggak perlu benci dengan Wahabi, kita boleh berbeda dengan Wahabi. Ini siapa yang cenderung ke sana, saya tidak larang, tapi kita boleh beda nggak? Boleh beda. Tapi yang fanatisme Wahabi ini lucu, mengatakan kenapa kami tidak disebut kelompok Muhammadiyah, karena kami Muhammad bin Abdul Wahab. Ini orang nggak ngerti sejarah mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal mazhabnya di Hanbali, bukan mazhab Ahmadiyah. Imam Syafi'i nama kecilnya apa? Muhammad bin Idris, tidak disebut mazhab Muhammadiyah. Abu Hanifah nama kecilnya Nu'man bin Thabit, tidak disebut mazhab Nu'maniyah. Hanya Imam Malik yang disebut mazhab Maliki, karena namanya Malik bin Anas. Jadi tidak mesti kemudian nama mazhab aliran itu mengikuti nama kecil dia, bisa jadi nama kakeknya, bisa jadi ujung nama yang di belakang, ya. Muhammadul Wahab disebut Wahabiyah. Tapi sekarang kalau di Malaysia masih disebut Wahabiyah, di Brunei kawan-kawan kita masih disebut Wahabiyah. Di Indonesia kita sering ambigu dengan istilah Salafiyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menolak istilah salaf untuk kelompok Wahabi. Maka dia mendirikan NU dan menyebut pesantrennya pesantren Salafiyah. Artinya dua, pertama klasik tradisional, tapi Salafiyah ini bermakna bukan itu. Salafiyah itu mengikuti salafus soleh, itu yang sebenarnya. Jadi Bapak kalau masukin anak ke pesantren, ini salafnya cek dulu, salaf yang mana nih? Ya, salaf yang Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, atau salaf yang ngaku paling sunnah, itu beda. Wa annahu yura wa annahu wahid, karena dia ada meskipun tidak memerlukan tempat. Sesuatu yang ada dalam akidah Ahlussunnah mungkin dilihat, mungkin dapat
lihat. Maka akidah Ahlussunnah, salah satu puncak pencapaian seorang hamba, dia diizinkan memandang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu yura. Nah, ini kesamaan antara akidah Wahabi dengan Ahlussunnah Asy'ariyah itu satu hal, sama-sama meyakini Allah bersifat dan dapat dilihat, tapi berbeda dalam sifatnya, berbeda dengan cara melihatnya. Bagi Ibnu Taimiyah, kelompok Salafi Wahabi hari ini, Allah itu dilihat, Allah itu berada di atas. Kata Ibnu Taimiyah, kalau dia tidak di atas, gimana cara lihatnya? Nah, jika dia tidak bertempat, terus mau lihat apa? Inilah yang kemudian disebut oleh beberapa profesor yang saya temui dulu, ya. Ibnu Taimiyah ini berhasil membawa akidah sebagian umat Islam kepada akidah yang cenderung kepada materialism, matter, ya, atau, tapi saya tidak sepakat juga langsung, tapi kita hanya menyebutnya syibhut tajsim, cenderung mirip kepada tajsim, membendakan Allah, tapi tidak mutlak, ya. Ya, semoga Allah mengampuni beliau, ya, amin ya rabbal alamin. Dan karena akidah ini sangat berbahaya sekali hari ini, dan tidak, saya hampir mendengar semua kelompok-kelompok ekstremis kebanyakan akidahnya mengikuti Ibnu Taimiyah. Bapak lihat ISIS itu akidahnya ikut Ibnu Taimiyah, ya. Kelompok apapun yang ada hari ini, pejuang-pejuang yang di Suriah dan sebagian yang di wilayah-wilayah yang di Sudan yang bikin rusuh, ya, di Nigeria, itu mereka meyakini seperti itu, ya. Semoga Allah jaga umat kita, amin ya rabbal alamin. Namun salafiyah ini kan ada dua juga, salafiyah yang dipersenjatai, ada yang salafiyah yang mengaku ilmiah. Kalau ilmiah ini paling perang-perang otot aja gitu, Pak, perang-perang otot mau otak. Kalau itu masih mending. Cuma kalau ada yang sudah mulai angkat senjata, maka kita orang Indonesia harus hati-hati, ya, harus hati-hati benar. Ya, semoga Allah masih jaga negeri ini, amin ya rabbal alamin. Jadi itu cara meyakini bahwa Allah, meyakini zat Allah, bahwa zat Allah wujudnya ada sebelum tempat, sebelum arah, sebelum waktu, maka dia tidak memerlukan arah, waktu dan tempat. Allah sudah ada sebelum aras. Aras itu makhluk terbesar yang Allah ciptakan, meliputi langit dan bumi. Setelah Allah menciptakan aras, apakah Allah perlu duduk di atas aras? Perlu nggak? Dia kan konstan. Dia dulu, sekarang dan nanti sama. Dia sebelum menciptakan aras ada tanpa tempat, maka setelah menciptakan aras dia tetap ada tanpa tempat. Itu makna wahdahu la syarikalah. Wujudnya tidak perlu ada syarikat kepadanya, tidak ada yang perlu menyokong wujudnya. Nah, oleh Imam Asy'ari ada kalimat, dia bersemayam istawa alal ars, tapi bukan dia memerlukan aras, araslah yang memerlukan dia, gitu, ya. Yang perlu aras Allah atau aras perlu Allah? Aras perlu Allah. Ini baru satu paragraf, Pak. Udah syuruknya jam berapa? Sudah syuruk, ya. Oke, kita simpulkan aja, ya. Ini baru pilar pertama dalam syahadat. Ada 4 pilar, yaitu mengenal zat Allah. Mengenal zat Allah yang boleh kita sentuh, karena zat ini tidak boleh difikirkan. Ulama kita menjelaskan tadi supaya tidak terjebak memikirkan dia. Sekali saja Bapak membayangkan Tuhan di tempat, langsung mikirin dia, padahal memikirkan zat hukumnya haram, ya. La tatafakkaru fi dzatillah, jangan berpikir terhadap zat Allah. Maka konsep tadi disebut dengan konsep transenden, atau di Quran disebut laisa kamitsli syai', atau lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada bandingan analog terhadapnya. Sehingga karena dia tidak dapat dianalogkan, tidak dapat dikiaskan, tidak dapat dibayangkan, barulah masuk akal riwayat tadi, jangan fikirkan tentang Allah, karena Allah zatnya bukan wilayah akal, ya, bukan wilayah akal.
akal tidak bertugas memikirkan tentang di mana dia, bagaimana dia. Maka akidah yang sahih tidak ada pertanyaan bagaimana zatnya dan di mana zatnya. Ini ciri-ciri akidah yang sahih berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang tadi. Semoga Allah Ta'ala menjaga pikiran kita dari memikirkan yang tidak boleh difikirkan, menjaga kalbu kita dari selain nama-namanya. Amin Rabbal Alamin. Allahumma tahhir qulubana bi asma'ika wa tahhir asrarana bi sifatika warzuqna musyahadataka. Amin ya Rabbal Alamin. Bihaqqi sayyidil mursalin. Allahumma ya Allah, jagalah hati kami, jagalah sir kami, jagalah ruh kami, jagalah jiwa kami daripada sesuatu yang membuat kami berpaling dari selainmu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, kami memohon kebaikan, keberkahan di pagi ini, keberkahan di dalamnya dan setelahnya. Lindungilah kami dan keluarga kami dan semua yang hadir pada pagi ini dari keburukan hari ini yang ada di dalamnya dan juga yang ada setelahnya. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu mimma 'alimna wa ma la na'lam. Ya Allah yang Maha tahu semua kebaikan, kami memohon kebaikan yang ada di sisimu, kebaikan yang kami tahu ataupun kebaikan yang tidak kami tahu, dan lindungi kami, keluarga kami dan semua yang hadir pada pagi ini ya Allah dari keburukan yang kami tahu dan keburukan yang kami tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka asyauq ila liqa'ik. Ya Allah, kami bermohon dengan apa yang dipohon oleh Rasulullah SAW, yaitu doa beliau mengatakan, ya Allah, kami memohon berilah kami rasa rindu untuk berjumpa kepada Engkau, untuk berjumpa dengan Engkau. Allahumma inna nas'aluka asyauq ilaik wa nas'aluka ridhak wa nas'aluka an tunjiyana minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.